Dimanapun tempatnya, dengan Nescafe serasa ngopi di kafe. Dengan varian baru Nescafe Mocha, bikin harimu lebih berasa. Wait, keren banget gak sih videonya? Kalian pasti gak asing kan itu video apa? Yaps, itu salah satu strategi promosi, yaitu iklan. Tapi kalian tahu gak sih promosi itu apa? Tujuan dan manfaatnya apa? Strategi dan lain-lainnya gimana? Nah, kalau nggak tahu, tonton video ini karena aku akan bahas semua itu. Oh ya, sebelum mulai, aku mau kenalan diri dulu. Nama aku Fania Kurotuni Fauzia dari kelas 11 fase F6, nomor absen 33. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi, promosi adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Beberapa tujuannya, yang pertama merangsang pembelian kembali, kayak misalkan yang lain udah beli, misalkan ada konsumen yang udah beli, terus gara-gara kita promosi lagi, jadi mereka mau beli lagi. Terus habis itu mendapatkan konsumen baru yang awalnya nggak tahu ada produk itu atau yang nggak ngiler sama sekali, terus gara-gara kita promosi, jadi mereka mau buat beli produknya itu. Terus habis itu memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru, serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Nah, kalau ada tujuan kan pasti ada manfaatnya dong. Jadi manfaatnya itu yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Terus mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk dan mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. Next, ke strategi promosinya. Yang pertama, ada periklanan atau advertising. Kayak yang di video awal tuh, yaitu sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Media massa yang digunakan itu ada televisi, surat kabar, majalah, internet, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Contohnya, obral, ngasih kupon, contoh produk, pameran, dan lain-lain. Ketiga, ada penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk pembelian produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Jadi pasar-pasar itu sih. Terus yang terakhir ada hubungan masyarakat atau publisitas, yaitu bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produk yang ditransmisi melalui perantaran media massa dan tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi bukan juga cuma-cuma. Nah, abis itu diperlukan juga sasaran promosi biar target pasar merasa cocok sama produk yang ditawarkan. Jadinya banyak yang beli atau pakai deh. Tapi ada caranya juga nih buat tentuin sasaran promosi itu. Yang pertama, ada segmentasi demografi, yaitu dengan pengelompokan. Bisa melompokkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi. Contohnya nih, kalau kalian jual rendang, kalian harus tahu siapa aja yang bisa makan rendang. Kan nggak mungkin dong bayi makan rendang. Nah, jadi itu tuh termasuk segmentasi demografi berdasarkan usia. Terus yang kedua ada segmentasi geografi, yaitu dengan melihat lokasi atau wilayahnya. Contohnya nih, kalau kalian mau jual wedang jahe, kan wedang jahe itu kayak anget-anget gitu dong. Pasti dijualnya juga harus di tempat dingin, biar tubuhnya yang si konsumennya itu merasa anget. Nah, yang terakhir ada segmentasi psikologi, yaitu dengan melihat tingkat-tingkatan tertentu, kayak tingkat pendapatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Habis itu, kalau dari data, kalian bisa melakukan promosi itu secara online maupun offline, biar usahanya berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya ada teknik promosi. Ada apa aja sih tekniknya? Nah, yang
Yang pertama, ngasih kupon biar mereka dapat pengurangan harga. Habis itu ada diskon atau potongan harga. Terus bisa juga ngasih promo spesial, kayak ngasih barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis. Habis itu ada kontes dan undian, kayak ngasih hadiah berupa tawaran kesempatan buat memenangkan uang tunai karena membeli sesuatu. Terakhir nih, bisa juga ngasih sampel atau contoh produk. Itu tuh kayak ngasih penawaran gratis buat beberapa produk atau jasa. Nah, sebenarnya ada satu materi lagi yang mau aku bahas. Tapi sebelumnya aku mau jawab beberapa pertanyaan dulu yang ada di modul. Oke, pertanyaan pertama. Jadi, menurut aku, evaluasi kegiatan usaha adalah proses penilaian kinerja bisnis untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kelemahan peluang untuk perbaikan. Nah, manfaatnya itu adalah untuk mengukur keberhasilan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Pertanyaan selanjutnya. Jadi evaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas usaha. Terus tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan usaha, mengukur kinerja, dan membuat keputusan strategis untuk perbaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Jadi, setelah kalian melakukan promosi, langkah terakhir yang harus kalian lakukan yaitu bikin laporan kegiatan usaha. Nah, laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Beberapa manfaatnya yaitu membantu wirausaha dalam mengembangkan usaha, membantu berpikir kritis dan objektif juga atas bidang usaha yang akan dijalankan, dan sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Terus, ada beberapa hal yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu ada bidang kegiatan usaha, kerugian atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Nah, terakhir banget nih, sumpah. Aku mau ngasih tahu sistematika pembuatan laporan, yaitu ada cover, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Terus nih masuk ke bab 1. Ada latar belakang, tujuan kegiatan, kegunaan kegiatan, sama kajian teori. Terus untuk ke bab 2-nya, ada rencana kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan. Terus ada laporan keuangan. Nih bab 3-nya. Yang pasti ada kesimpulan sama saran. Terus yang terakhir, kalian juga jangan lupa buat bikin daftar pustaka sama lampiran-lampiran. Nah, itu aja pembahasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.